Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Satrio di acara XBio Edu. Kali ini bersama Ibu Widianti SPD. Halo Bu. Halo Satrio. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik. Permisa, sebelum kita berbicara lebih dalam, kita saksikan tayangan berikut ini. Menyaksikan XBio Edu setiap hari Rabu jam setengah 12 sampai jam 1 hanya di XBio TV. Sampai Oke, pemirsa, masih bersama saya di XBio Edu. Topik hari ini adalah apa Bu? Topiknya Bu? Pengenalan peralatan memasak. Oke, waktu disilakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anak-anak sekarang sudah siap untuk belajar bersama Bu Yanti ya? Siap Bu. Iya. Seperti yang sudah disampaikan Mas Satrio, hari ini kita akan belajar tentang pengenalan peralatan memasak, ya. Nah, anak-anak ini ada yang jurusan juga. Nah, tentu sudah tahu sedikitnya tentang peralatan memasak. Nah, nanti kita akan belajar bersama. Nah, sebelum kita akan belajar tentang peralatan memasak, ini kita akan tayangkan tentang, coba bisa dilihat ya bareng-bareng tentang pengenalan peralatan memasak. Nah, sekarang akan kita mulai anak-anak belajar tentang peralatan yang digunakan untuk memasak. Nah, alat yang digunakan untuk memasak itu banyak sekali macamnya. Nah, anak-anak kan sudah tahu tadi itu di awal tadi. Ya, lanjut. Nah, alat-alat yang digunakan untuk memasak yaitu satu kompor. Nah, coba dilihat di tayangan itu. Kompor di situ jenisnya adalah kompor gas, sebab kompor itu macamnya banyak sekali. Ada yang menggunakan minyak tanah, zaman dulu masih digunakan. Ada juga yang menggunakan listrik. Memasak itu bisa menggunakan arang, bisa juga menggunakan kayu. Tapi di sini yang sekarang biasa dipakai oleh kebanyakan orang yaitu kompor gas. Nah, gunanya untuk apa? Yaitu untuk memasak makanan. Nah, itu ada tungku, anak-anak yang lingkaran dua itu namanya tungku. Nah, tungku itu tempat keluarnya api. Ya, lanjut. Yang nomor 2 apa anak-anak? Coba dilihat. Nah, gambar apa itu? Wajan. Wajan itu alat yang digunakan untuk menggoreng makanan. Nah, selain untuk menggoreng, bisa juga untuk memasak sayur, bisa untuk merebus sayuran, bisa. Nah, wajan itu bentuknya ada bermacam-macam. Ada yang bentuk ukurannya kecil, ada yang besar, tergantung penggunaannya. Kalau kita menggorengnya sedikit, ya barang makanannya bentuknya kecil, ya cukup wajan yang kecil. Kalau kita butuh masak yang besar, jumlah atau porsinya, berarti menggunakan wajan yang besar juga. Bahannya juga macam-macam, ada yang dari stainless, ada yang dari aluminium. Lanjut. Berikutnya apa anak-anak? Coba kita perhatikan. Apa itu namanya? Spatula. Spatula itu apa? Itu untuk menggoreng juga. Nah, itu digunanya untuk apa? Untuk membalik makanan yang digoreng tadi. Kenapa kok kalau kita menggoreng harus dibalik? Betul, Ilham. Supaya tidak gosong.
Spatula juga ukurannya bermacam-macam. Ada yang kayu. Ada bahannya juga bermacam-macam, benar Dewi. Ada yang dari logam, ada yang dari kayu, ada yang dari plastik tapi yang tahan panas. Nah, kita lanjutkan nomor 4. Apa itu? Panci. Nah, panci itu bahannya juga dari aluminium, bisa juga dari stainless dan lain-lain. Nah, panci itu gunanya untuk apa, anak-anak? Merebus sayuran. Oke Bu, baik permisi Oke. sebelum kita lanjut ada yang mau lewat. Oh iya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Saya, Oke. kalau kita beli kue bolu yang rasanya dus itu kok ada benda mirip peso untuk mengiris kuenya, apa benda itu juga peso namanya biakin? Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya, karena tinggal Ilham yang belum bertanya. Kalau kita membeli roti atau kue yang ada wadahnya dus, ya, apakah itu ada bentuk seperti peso, ya, toh, yang terbuat dari plastik? Apakah itu juga disebut dengan peso? Jawabnya iya. Itu juga termasuk salah satu jenis pisau. Pisau untuk mengiris roti. Jadi pisau tadi yang di depan tadi kan Bu Yanti sudah menjelaskan bahwa pisau itu terbuat dari logam baja, ada yang dari stainless, ya, ada juga yang dari plastik. Nah, yang dari plastik itu gunanya untuk mengiris roti, karena tidak perlu yang tajam sekali, karena roti itu empuk. Jadi cukup pakai yang dari bahan roti bisa sudah untuk bisa mengiris. Ya begitu. Oke Bu, terima kasih banyak Bu telah hadir di XBO Edu bersama para santri-santrinya Bu. Sampai di sini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada salah tolong dimaafkan dari kesalahan dari kami Bu. Ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bulan depan. Dadah. Oke Bu, bisa dilanjutkan lagi Bu. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan anak-anak ya. Nah, tadi sampai ke panci. Panci itu tadi bahannya bisa dari aluminium, bisa dari stainless. Nah, kemudian ukurannya juga sangat beragam. Ada yang ukurannya kecil, sedang, sampai besar. Gunanya untuk apa tadi anak-anak? Merebus makanan atau merebus sayuran, untuk masak sop, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu coba lihat gambarnya. Apa itu? Talenan. Siapa yang pernah lihat talenan? Iya, dibuka banyak ya. Iya, ada yang kayu, ada Oh, yang pinter Dewi. Ada yang terbuat dari kayu, ada yang dari plastik, bahkan ada yang dari kaca. Ya, untuk apa itu talenan? Gunanya bukan untuk memotong. Kalau memotong itu peso, kalau talenan itu alas memotong. Apa yang bisa dipotong yang pakai talenan? Sayuran, wortel masuk sayuran. Kepala daging. Atau daging, sawi juga masuk sayuran, buah. Nah itu bisa untuk alas memotong bahan makanan yang baru saja disebutkan ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu ada pisau ya. Pisau juga
besar kecilnya atau ukurannya juga beraneka ragam. Ada yang kecil, sedang, ada yang besar, tergantung gunanya untuk apa dulu. Nah, besok manfaatnya untuk apa anak-anak? Untuk motong. Untuk memotong. Apa yang dipotong? Sayuran. Sayuran, Iya. buah-buahan, ya. Ya, tidak perlu kita sebutkan buahnya buah apa, asalnya apa, banyak sekali ya. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Yaitu apa itu? Blender. Blender itu yang sudah kita lihat di video tadi. Blender merupakan alat untuk mencacah atau menghaluskan bahan makanan atau buah, ya, untuk menghaluskan itu. Nah, itu juga nanti bermacam-macam mereknya, ya. Kita yang penting kita tidak berbicara tentang mereknya, tetapi kita yang penting bisa untuk dimanfaatkan, gitu ya. Nah, selain untuk menghaluskan buah-buahan atau sayuran, bisa juga untuk menghaluskan bumbu. Nah, yang ukurannya lebih kecil itu di situ. Nah, itu yang untuk menghaluskan bumbu. Sama bisa juga haluskan gula pasir. Oh iya, pintar. Bisa untuk menghaluskan gula pasir. Gula pasir atau gula kita haluskan jika untuk membuat apa? Gula halus. Ya, gula halus dipakai untuk apa? Lalu buat roti. Pintar, untuk membuat roti. Jadi bahannya gula yang sudah dihaluskan. Ya, kita lanjutkan lagi materinya. Nah, itu ada gambar Caret. caret. Caret itu gunanya untuk apa, Nana? Merebus Merebus air. air. Pintar, untuk merebus air. Nah, supaya apa? Supaya Kalau sudah direbus, mendidih, biar mematikan kuman-kuman atau bakteri yang ada di air tadi, ya. Baru kalau sudah panas bisa untuk membuat minum kopi, teh, susu dan lain-lain. Itu ada bagian yang menonjol yang ada seperti mulut, ya. Itu yang bagian untuk menuangkan airnya. Ya, yang pegangannya yang setengah lingkaran itu. Ya, itu. Caret juga ukurannya bermacam-macam. Bahannya juga ada yang dari aluminium, ada yang dari stainless, ya. Ya, kita lanjutkan lagi materinya. Oh, ternyata sudah selesai anak-anak materinya. Nah, coba dari materi yang sudah kita sampaikan, kalau ada yang belum jelas, boleh anak-anak bertanya. Siapa yang mau bertanya duluan? Ya, Destiny mau tanya apa? Enggak, jadi lupa. masih ada lagi. Ya, Fauzi, coba. Saya pernah mendengar istilah ceret siul, apa artinya Bu Yanti? Oh iya. Yang caret siul itu seperti caret, tapi kalau sudah matang, sudah masak, sudah mendidih airnya, itu bisa bersiul, bunyi seperti Alarm. seperti alarm. Seperti kereta api, Bu. Seperti kereta api, Iya, iya. atau seperti Ada. peluit, ya, seperti Iya, Bu, peluit. Nah, itu silakan gambarnya dilihat, itu di situ ada caret atau caret siul. Nah, suaranya seperti yang disuarakan siapa? Masa tadi, Bu? Mas Satrio. Itu menandakan kalau air yang kita rebus sudah mendidih. Jadi tidak perlu kita udah mendidih apa belum. Nah, tinggal kita dengarkan saja. Ada lagi yang mau bertanya? Masih ada lagi. Apakah kita bisa praktek buat jus alpukat seperti di video tadi, Bu? Iya, tentu saja kita bisa praktek membuat jus. Tapi nanti kalau sudah tidak puasa, ya habis lebaran, kita bisa praktek. Kalau sekarang boleh, tapi di rumah prakteknya, ya, tidak di sini. Jelas ya?
Ada lagi yang mau bertanya? Destiny? Tadi waktu melihat video membuat jus alpukat, kenapa kok karena dikasih susu coklat, Bu? Oh iya. Hampir enak. Supaya apa? Manis. Oh, biar enak, betul. Selain biar enak, tampilan es jus itu kalau kita membeli itu ya, kan biar tampak cantik, namanya topping. Oh, topping, ya Bu. Topping itu biar tampak cantik, selain itu juga bisa menambah enak. Di gelasnya tadi kok kita olesi dengan susu kental manis coklat biar untuk hiasan, biar tampak cantik. Di atasnya juga, nanti kalau kita aduk kan bagus. Nah, itu namanya apa? Topping. Ya. Makanan lain juga bisa diberi topping. Ya, jelas ya? Oke, terima kasih Bu telah hadir di XBio Edu bersama saya Satrio. Sampai di sini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak Bu, kalau ada kesalahan dari kami tolong dimaafkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tahun depan. Hai Primisa, saksikan acara SBO Sport bersama saya Muhammad Nur Fauzi setiap hari Rabu pukul 12.30 sampai 13.00 hanya di SBO TV. Sampai jumpa, dadah.